Analis Densus mengatakan tokoh terkenal akan ditangkap. Pertanyaannya, apakah si ganteng UAS? Satu barisan ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapin. Benihnya, pintu masuknya harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi. Itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh Nanti mungkin kita tidak mau berandai-andai bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi siapa lagi nih orangnya gitu ya. Karena kita makin naik ke atas, kita sudah jauh dari yang tangan yang dulunya berlumuran lumpur dengan darah gitu ya, yang bagian meledak-meledak, bagian nyerang-nyerang. Sekarang kita naik ke atas ke bagian otak strategi tadi, membuka, mengungkap dan melemahkan, sehingga kita harapkan memang itu akan bisa kita tuntaskan. Kita bicara Densus 88 anti teror Polri, mereka bekerja secara khusus dan detail mempelajari seluruh jejaring terorisme yang ada di tanah air ini. Densus banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana tentang struktur organisasinya, rekrutmennya, pendanaannya, sampai strategi mereka. Cuma kita ini hidup di era digital. Ada rekam jejak digital yang tidak mudah dihapus. Mungkin ilmu agama seorang semakin hebat, dakwahnya menggelegar, jamaahnya banyak. Tapi kalau orang tidak konsisten, apa yang harus kita teladani? Analis Densus mengatakan tokoh terkenal akan ditangkap. Pertanyaannya, apakah si ganteng UAS? Publik dibuat bertanya-tanya dengan pernyataan Densus yang berkata kalau penangkapan berikutnya akan mengejutkan publik. Tokoh yang akan ditangkap adalah tokoh publik dan sering muncul di TV. Nah, tokoh publik dan muncul di TV bagi saya ini sudah termasuk ke dalam syarat yang mengejutkan. Karena kalau orang yang tidak kita kenal sama sekali, maka efeknya akan kita dapat bukan kejutan, melainkan efek kebingungan. Jadi mari kita perhatikan kata-kata Densus terlebih dahulu. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Nanti mungkin kita tidak mau berandai-andai bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi. Siapa lagi nih orangnya? Kata Aswin saat konferensi pers di gedung Divisi Humas Mabes Polri Kamis kemarin. Jadi tokoh yang akan menimbulkan efek kejut inilah yang akan ditangkap Densus. Lalu bagaimana kita identifikasi tokoh tersebut? Singkatnya, semakin mayoritas masyarakat tidak percaya, maka semakin mungkin tokoh ini akan ditangkap. Karena yang bisa membuat terkejut adalah tokoh yang tidak disangka-sangka, walaupun kita sering melihatnya. Ingat ya, mayoritas masyarakat bukan cuma beberapa orang saja. Jadi semakin Anda berkata, nggak mungkin orang ini akan ditangkap, nggak mungkin, buktinya beliau prank Prabowo dan seluruh kampret se-Indonesia masih aman-aman aja kok, nggak mungkin nih, beliau menista agama Kristen saja masih bebas-bebas aja kok, waduh, nggak mungkin nih, beliau umatnya banyak nih, kalau rusuh seluruh Indonesia, kalau beliau ditangkap nih bisa rusuh nih, nggak mungkin, emangnya pemerintah berani menangkap beliau, nanti dituduh kriminalisasi ulama lagi. Nggak mungkin nih, beliau kan orang tergantung sedunia loh, masa orang gantung terlibat terorisme? Nah, mungkin akan ada pernyataan-pernyataan itu dalam diri Anda sendiri. Tapi silahkan deh, sebutkan semua keraguan Anda. Semakin Anda berkata tidak mungkin, maka semakin menimbulkan efek kejut. Semakin mengejutkan, maka semakin memenuhi kriteria Densus tentang tokoh yang akan ditangkap tersebut. Dari alasan itulah, maka saya memprediksi bahwa yang akan ditangkap Densus adalah si ganteng alias UAS. Tokoh publik, orang terkenal, sering tampil di TV dan akan menimbulkan efek kejut bagi masyarakat. Nggak percaya, ragu, pesimis, apatis, maka Anda akan semakin terkejut ketika orang tersebut ditangkap. Tapi jika ternyata nanti yang ditangkap bukan beliau dan tidak membuat efek kejut, maka yang salah adalah pernyataan Densus. Tapi masa sih Densus asal bikin pernyataan, kan begitu? Tidak hanya itu, ada beberapa alasan lain yang membuat penulis prediksikan bahwa UAS yang akan ditangkap Densus. Nah, ini nih beberapa alasan lainnya.
Yang pertama, jika kita melihat aksi Densus yang banyak menyita kotak amal, maka kita bisa paham kalau Densus sedang mengincar pendana untuk terorisme termasuk yang dikumpulkan lewat kotak amal. Artinya Densus akan mengincar pengelola dana tersebut untuk pengolahannya. Nah, UAS adalah salah satu orang yang terlibat dalam masalah amal dan pendanaan. Dan jika Anda sering menonton konten YouTube politik atau dakwah dan bukan pelanggan YouTube Premium, maka akan muncul iklan yang menampilkan UAS terkait masalah mengumpulkan dana amal. Mungkin ada yang berkata, nggak mungkin itu sih, cuma dugaan penulis, siapa tahu itu murni amal untuk anak yatim. Eits, ingat, makin banyak yang meragukan, maka efek kejutnya akan semakin terasa jika benar terjadi penangkapan terhadap beliau. Dan yang kedua, berbicara terorisme, maka kita tidak boleh lupakan soal pintu masuk terorisme. Apakah itu? Nah, ini adalah penuturan Said Aqil. Ajaran Wahabi bukan teroris. Bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau sudah Wahabi ini musyrik, ini bid'ah, ini sesat, ini nggak boleh, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya boleh dibunuh. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi adalah ajaran ekstrim, ujar Said Aqil Shirot. Jadi tidak mungkin kan level ketua NU berbicara tanpa data dan alasan? Tapi di sini kita jangan terlalu fokus pada label atau istilah Wahabi. Tapi perhatikan ciri-cirinya agar tidak terjebak dengan image yang dibangun oleh penganut ajaran Wahabi. Mereka menyusup kemanapun kepada organisasi Islam manapun. Bahkan mereka bisa sowan kepada ulama-ulama NU untuk mencitrakan sebagai ulama moderat. Ciri-cirinya adalah jika sudah mulai mengkafir-kafirkan dan mengharamkan banyak hal, maka inilah ajaran sebagai pintu masuk terorisme. Dan itu ada dalam diri UAS. Jika kita mendengar ceramah beliau, maka banyak sekali yang beliau haramkan. Catur haram, drakor haram, masuk tempat ibadah orang lain haram, musik haram, merayakan tahun baru haram, benar-benar CEO of gudang haram. Bahkan postingan UAS yang melarang merayakan tahun baru sampai dihapus oleh Facebook karena dianggap ujaran kebencian. Lalu soal mengkafir-kafirkan ini sih nggak perlu ditanya lagi. Bahkan disalib menurut UAS ada jin kafir. Masalahnya bukan di kata kafir, tapi tujuan UAS mengucapkan kata kafir ini adalah dengan tujuan merendahkan. Ketika menyebut Ahok kafir, UAS bahkan menyamakan Ahok dengan setan. Lalu ketika menyebut bintang Korea kafir, UAS menyinggung soal kafir tidak sunat, najis sehingga layak untuk dijauhi. Mudahnya UAS menyebut kafir ini dan itu yang akan ditiru umat Islam yang mendengar dan mengidolakan beliau. Bahayanya yang dilakukan UAS ini adalah pintu masuk terorisme menurut Said Aqil. Bahkan penulis pernah melihat ceramah UAS yang menyebutkan sebuah benda di sekelilingnya adalah buatan kafir. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan Anda ragukan lagi, UAS ini kelas kakap karena beliau punya banyak pengikut dan siap membawa mereka untuk masuk ke pintu menuju terorisme dengan ajaran dan sikap beliau. Jadi itulah analisa penulis tentang siapa sih tokoh terkenal yang mungkin nanti akan ditangkap Densus dan penangkapannya menimbulkan efek kejut. Kita tunggu saja. Catatan untuk Anda, saya berharap banyak orang tidak percaya analisa saya karena semakin banyak orang meragukan maka efek kejutnya akan semakin besar. Begitulah kira-kira. Coba kita flashback dulu agar ini nggak menjadi fitnah atau sejenisnya. Begini, perlu kehati-hatian melihat gelagat Ustadz Abdul Somad yang mengejutkan akhir-akhir ini. Tapi di dunia ini hampir bisa dipastikan tak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. Sesuatu yang meloncat begitu saja dari kekosongan. Selain Tuhan tentu saja. UAS, seorang Nahdiyin, ketika ia kembali berupaya merangkul sesepuh NU, itu hal yang wajar. Jika UAS dinilai cukup nakal, maka pertemuan itu bisa diberi judul yang gagah. Kembalinya si Malin Kundang. Well. Tapi yang kita lupakan adalah soal momentum yang ganjil. Saya tidak percaya UAS melakukan safari itu demi meraih pucuk pimpinan PBNU. Jalan ke sana terlalu terjal, tapi jelas bukan tanpa sebab. Gerak-gerik UAS sistematik dan mencurigakan. Tentu hak UAS untuk bersilaturahmi ke siapapun. Hanya saja momen yang dipilihnya berbahaya. Peristiwa itu jelas akan ditarik kemana-mana dan sepertinya memang disengaja. Yang pertama jelas dikaitkan dengan Pilpres. UAS boleh jadi tokoh penting di Sumatera, terutama Riau, tapi seperti teori komunis yang dulu difilmkan, Jawa adalah kunci. Ingin memenangkan Indonesia harus melumpuhkan Jawa terlebih dahulu. Untuk Jawa, Prabowo hanya punya Jawa Barat.
Dengan kondisi sekarang Ridwan Kamil pro Jokowi, maka besaran suara juga akan tergerus. Apalagi Jokowi sangat intens kepada Jawa Barat dalam waktu dekat ini dengan program rakyatnya. Kondisi Palagan Jawa Barat sangat berbeda dibandingkan Pilpres sebelumnya. Jawa Barat memang bukan wilayah NU. Suara Ma'ruf Amin tak cukup signifikan, tapi penetrasi kepolitikan Jokowi yang intens itu jelas mengubah peta di sana.